Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hak yang paling besar setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang paling besar setelah kewajiban kita bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak kedua orang tua. Tidak ada hak yang lebih besar daripada hak kedua orang tua. Tidak ada kewajiban yang paling besar setelah beribadah kepada Allah daripada birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu kita jumpai banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua bersama dengan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengutip salah satu sebab kenapa hak kedua orang tua begitu besar, terutama ibu yang melahirkan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassayna al-insan biwalidayhi husna. Aku perintahkan, aku wasiatkan, aku pesankan, aku wajibkan kepada manusia untuk berbuat baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Allah di sini kemudian menyebutkan salah satu alasan terbesarnya bahwa ibunya dulu mengandung dia dengan keadaan sangat berat, melahirkannya dengan keadaan sangat berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bahkan mulai dari ibu mengandung, menyusui sampai anak rata-rata disamping butuh waktu 30 bulan. Tentunya kita semuanya memahami bahwa orang tua tidak berhenti merawat kita hanya sampai ketika kita disamping saja. Orang tua merawat kita sampai kita tumbuh dewasa. Bahkan tidak jarang orang tua terus merawat anaknya, membiayai anaknya, mengarahkan anaknya, bahkan setelah anak-anak itu berkeluarga. Maka saudara sekalian, tidak ada hak setelah hak Allah yang lebih besar daripada hak orang tua. Tidak ada kewajiban yang lebih besar setelah kewajiban beribadah kepada Allah daripada berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Wahai Rasulullah, amalan apakah yang lebih dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Adalah salat tepat pada waktunya. Dalam hadis lain, as-salatu fi awal waqtiha. Salat di awal-awal waktunya. Kemudian thumma ayyu?
Rasulullah ditanya lagi, kemudian mana lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Amalan kedua setelah salat yang lebih dicintai oleh Allah adalah bakti kepada kedua orang tua. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, kemudian mana lagi wahai Rasulullah? Qala jihadu fi sabilillah, jihad dalam sabilillah. Coba perhatikan saudara sekalian, jihad dalam sabilillah, berperang dalam sabilillah. Amalan yang kita lihat itu paling berat, amalan yang kita lihat itu paling besar. Orang yang mati dalam sabilillah adalah dambaan. Semua orang-orang Islam bisa syahid dalam sabilillah, tapi ternyata birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, masih lebih Allah cintai daripada jihad dalam sabilillah. Pernah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta izin untuk ikut jihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Qala fa fihima fajahid, kalau begitu berjihadlah dalam merawat kedua orang tuamu. Jihadmu sebagai anak yang paling utama adalah menjaga orang tuamu. Itu adalah jihad yang paling utama. Dalam hadis lain diceritakan, ada seorang laki-laki, dia datang dari Yaman ke Madinah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hal laka ahadun bil Yaman, apakah kamu punya keluarga di Yaman? Qala abawaya, ada wahai Rasulullah, kedua orang tua saya. Qala adina lak, apakah keduanya memberi kamu izin untuk hijrah ke Madinah? Qala lah, dia bilang tidak. Qala irji' ilaihima fasta'dhinhuma, pulanglah kepada kedua orang tuamu, minta izin kepada keduanya. Fa in adzina laka fajahid, kalau kedua orang tuamu memberi izin, silahkan ikut jihad, silahkan ikut jihad. Kalau kedua orang tuamu mengizinkan, wa illa fabirrahumah, kalau orang tuamu tidak memberi izin, utamakan baktimu kepada kedua orang tua. Dalam kisah lain, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aradtul ghazwa wa ji'tuka astashiruk. Wahai Rasulullah, saya ingin ikut berperang, saya minta pendapat engkau. Faqala hal laka min apakah engkau punya ibu? Qala na'am, iya wahai Rasulullah. Qala ilzamha, tetaplah bersama ibumu, tetaplah bersama ibumu. Fa innal jannata tahta rijlaiha, sesungguhnya surga di bawah kedua kakinya. Artinya apa saudara sekalian? Artinya adalah bila seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, disitulah pintu surganya, disitulah surga dia. Saudara sekalian, yang dimaksud berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan yang lembut, dengan sikap yang lembut, menjaga perasaannya, melayani hajatnya. Ini adalah arti
kepada kedua orang tua adalah menjaga jangan sampai ucapan kita menyakiti kedua orang tua. Jangan sampai perilaku kita kepada orang tua kasar. Jangan sampai kita merasa sayang, merasa iman untuk memberikan sesuatu yang bisa kita berikan kepada kedua orang tua. Saudara sekalian, walaupun sebagian anak mungkin merasakan orang tuaku begini begitu, artinya dia mengeluhkan kejelekannya. Sejelek apapun orang tua, dia punya hak yang harus kita datangkan. Bahkan pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bapakku meminta hartaku. Hartaku diminta oleh bapakku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka li abika. Kamu dan dirimu dan hartamu adalah milik bapakmu. Jangankan hartamu yang diminta, dirimu adalah milik bapakmu. Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, saya punya istri, saya masih sangat mencintainya, tapi ibu saya minta istri saya dicerai. Bagaimana wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalau kamu mau menyia-nyiakannya silahkan, pertahankan istrimu. Kalau kamu mau menyia-nyiakan pintu surga, orang tua walaupun dia tidak punya jasa kepada anak, kecuali dia hanya menjadi penyebab lahirnya anak di dunia saja. Setelah anaknya lahir sudah ditinggal, gak diurus, gak dirawat. Seandainya jasa orang tua kepada anak hanya itu saja, anak tetap tidak akan bisa membalas jasa ini. Ini adalah jasa yang tidak mungkin bisa dia balas secara sempurna. Apalagi umumnya orang tua tidak hanya menjadi sebab lahirnya kita di dunia. Yang memuliakan kita sejak lahir adalah orang tua. Yang merawat kita sampai kita bisa mandiri, orang tua. Bahkan kebanyakan orang tua, dia akan mengutamakan anaknya daripada dirinya. Dia yang sudah pakaiannya compang-camping, gak beli pakaian. Kenapa? Yang penting anaknya bisa pakai pakaian yang bagus, dia sudah senang. Dia yang lapar, bahkan berani tahan lapar, gak apa-apa, yang penting anakku bisa makan. Bahkan dalam keadaan paling sulit, orang tua ketika anaknya sakit, seandainya dia bisa memilih, misalnya lebih baik saya yang sakit daripada anak saya, lebih baik saya yang mati daripada anak saya, itulah orang tua. Apabila orang tua tidak merawat kita setelah lahir saja, itu adalah jasa yang cukup besar yang tidak mungkin kita balas. Lalu bagaimana dengan orang tua yang umumnya seperti ini? Maka semakin besar tuntutan untuk berbuat baik, tuntutan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saudara sekalian, selagi orang tua masih ada di tengah-tengah kita, itu adalah pintu surga kita.
tidak boleh kita sia-siakan. Itu adalah pintu surga yang harus kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berkata, "Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin." Sangat rugi seseorang, sangat rugi, sangat rugi. Kila, "Man ya Rasulullah?" Rasulullah ditanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Qala, "Man adraka abawaihi indahul kibrah, ahaduhuma aw kilahuma, falam yadkhulil jannah." Orang yang menjumpai kedua orang tuanya sudah sampai usia tua, bapaknya sudah tua, ibunya sudah tua, atau salah satu keduanya, lalu dia tidak bisa masuk surga dengan cara berbakti kepada kedua orang tuanya, rugi sekali. Kenapa? Ada pintu surga yang paling mudah untuk dia tempuh, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada cara yang lebih mudah masuk surga lewat berbakti kepada kedua orang tua. Dia tidak manfaatkan. Maka ada namanya Iyas bin Mu'ayyah. Ketika ibunya meninggal, dia menangis jadi-jadinya. Dia ditanya, "Kenapa kamu menangis seperti itu?" Apa dia bilang? "Saya sebelumnya punya pintu surga yang terbuka. Sekarang pintu itu sudah tertutup dengan meninggalnya ibu saya." Saudara sekalian, berbakti kepada kedua orang tua, apalagi ketika bapak dan ibu kita sudah tua, sudah lemah, itu lebih ditekankan, itu lebih dipentingkan. Kenapa saudara sekalian? Ini adalah masa-masa di mana bapak ibu kita sudah lemah. Mereka sekarang paling butuh dengan bakti kita. Beda ketika keduanya masih sehat, masih kuat. Tapi sekarang keduanya sudah lemah, kemampuannya untuk kerja sudah kurang. Nah, bahkan mungkin untuk sekedar ngambil makan sendiri mungkin dia sudah nggak bisa. Sekedar untuk mandi sendiri mungkin dia sudah tidak bisa. Saat itulah bakti kita yang sesungguhnya, saat itulah kebaikan kita yang sesungguhnya kepada orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika suatu saat kedua orang tua sudah tua, atau salah satu dari keduanya sudah tua, fala taqul lahumā uff, maka sekali-kali jangan berkata uff kepada kedua orang tua. Kalimat uff, saudara sekalian, kalau di kalangan orang itu kalimat ringan sekali. Nah, misal ada orang berbicara sesuatu kita nggak cocok, kita bilang uff uff, nggak sampai membentak, itu enggak. Nah, Allah melarang kita hanya sekedar berkata uff, apalagi sampai minta hush, lebih-lebih wala tanharhumā, engkau jangan membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karīmā, sebaliknya ucapkanlah ucapan-ucapan yang mulia, ucapan-ucapan yang baik, yang lemah lembut kepada kedua orang tua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Dia cerita, saya punya ibu sudah sangat tua sekali, bahkan annaha la taqdi hawaijaha illa wa dhahri laha matiyah. Dia ada perlu apapun, punggungku yang jadi kendaraannya. Dia mau ke kamar mandi harus saya gendong, dia mau kemana saja harus saya gendong. Fahal addaitu haqqaha, apakah dengan begitu saya sudah mendatangkan hak dia? Apa kata Umar? Lah, belum. Bahkan ketika anak menghormati orang tua, melayani orang tua sampai seperti itu, kemanapun ibunya ada hajat, nah kemanapun ibunya dia gendong, itu belum mendatangkan haknya. Kenapa saudara sekalian? Umumnya di balik bakti kita kepada orang tua, di balik kesetiaan kita terhadap orang tua, terutama di masa tua, ada fakta yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia katakan, li'annaha kanat tasna'u bika dzalika wa hiya tatamanna baqa'aka. Karena dulu waktu ibumu merawat kamu, menggendong kamu ke sana kemari, menyuapi kamu ketika makan, memandikan kamu, memakaikan baju kamu, yang dia harapkan darimu adalah engkau bisa hidup, engkau punya umur panjang, engkau cepat besar. Itu yang ada di benak orang tuamu. Sekarang bandingkan ketika engkau merawat orang tuamu, apa yang ada dalam pikiranmu? Wa anta tasna'uhu wa anta tatamanna firaqaha. Sebaliknya ketika engkau merawat orang tuamu, mungkin memandikan, mungkin mengenakan baju, mungkin menggendong, mungkin mengantarkan berobat, terkadang dalam pikiranmu adalah apa? Engkau berangan-angan, kapan orang tuamu meninggal? Nah, kepuasan orang tua ketika mendidik anak adalah apa? Ketika melihat anaknya sudah hidup besar, nah anaknya sudah sukses, kepuasan, kebahagiaan orang tua. Di sisi lain, anak ketika dia merawat orang tua, begitu orang tuanya sudah meninggal, dia merasa degah. Makanya sebesar apapun baktimu kepada orang tua, belum mendatangkan haknya. Saudara sekalian, orang tua, baik ibu maupun bapak kita, banyak jerih payah, kesusahan, kesulitan mereka alami ketika merawat kita, terutama ibu-ibu kita, terutama ibu kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak saya pergauli dengan baik? Qala ummuka, dia adalah ibumu. Thumma man? Qala thumma ummuka, kemudian ibumu.
thumma man, ummuka, ibumu, thumma man, qal thumma abuka, lalu bapakmu. 3 kali Rasulullah sebutkan ibu. Di samping itu, saudara sekalian, kita sebagai anak juga berharap suatu saat ketika kita punya anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Maka seperti kata pepatah, man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia akan memanen. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, begitu engkau akan diperlakukan. Bakti kita kepada orang tua, hormat kita kepada orang tua, sifat lemah lembut kita kepada orang tua, itu adalah pelajaran buat anak-anak kita. Begini loh, nah, kalau kamu besok punya orang tua, perlakukan orang tuamu seperti ini. Begini cara engkau bicara kepada ibumu, begini cara engkau bicara kepada bapakmu. Ketika kita kasar kepada orang tua, abai kepada orang tua, ketahuilah itu adalah pelajaran yang kita berikan kepada anak kita, bagaimana caranya besok dia memperlakukan kita. Rasulullah SAW mengingatkan kita, ma min dzambin, tidak ada dosa ahra an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata bid dunya, yang lebih layak, lebih mungkin Allah mencepatkan siksa untuk pelakunya di dunia, ma'ama yaddakhiru lahu fil akhirah, ditambah dengan siksa yang Allah simpan di akhirat, min qati'atir rahim, min uquqil walidain, daripada uquqil walidain, menyakiti kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dalam hadis lain, wa qati'atir rahim, dan memutus famili.